Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Jessica dengan NIM 23036220111101 Prodi Akuntansi Reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari materi 6 tentang kas dan setara kas menurut akuntansi dan pajak. Untuk soal yang pertama itu PT Dinamika rekonsiliasi bank per 30 Juni 2012, yaitu saldo awal per 30 Juni 2012 nya di saldo banknya 100.210.000, di saldo bukunya 108.020.000. Untuk penagihan wesel bayar ditambah bunganya, yaitu saldo banknya 95 juta ditambah 1.004.000, yaitu 96.004.000. Jasa gironya di saldo buku yaitu 3.600. Koreksi kesalahan banknya di saldo bank yaitu 16 juta. Koreksi kesalahan banknya yaitu 50.400 dikurang 45 juta sama dengan 5.400. Untuk setoran dalam perjalanan yaitu di saldo bank 41.814.000. Untuk pembayaran utang usaha di saldo bukunya 48 juta, cek kosongnya di saldo buku 20 juta, biaya penagihan wesel bayarnya di saldo buku 400.000. Koreksi kesalahan pencatatannya itu terlalu besar catat, di mana di saldo banknya 46.400 dikurang 44.600 yaitu 1.800. Cek beredarnya yaitu di saldo bank 16 juta, biaya beban administrasi bank di saldo buku 800.000. Saldo yang benar atau adjusted balance-nya yaitu di saldo bank 225.428.000, di saldo bukunya 41.814.000. Ayat jurnal koreksi yang diperlukan yaitu yang dibuat di sisi buku perusahaan pada tanggal 30 bulan 6. Kas di banknya di debit 96.004.000, biaya penagihan wesel bayarnya di debit 400.000, wesel tagihnya di kredit 95 juta, pendapatan bunganya di kredit 1.004.000. Untuk tanggal 30 bulan 6, kas di banknya di debit 3.600.000, pendapatan jasa gironya di kredit 3.600.000. Untuk tanggal 30 bulan 6-nya, utang usahanya di debit 48 juta, di kreditnya kas di bank yaitu 48 juta juga. Untuk tanggal 30 bulan 6, piutang usahanya di debit yaitu pada PT Manyus 20 juta, kas di banknya di kredit 20 juta. Untuk mencatat beban administrasi bank pada tanggal 30 bulan 6 juga di debit 800.000, kas di banknya di kredit 800.000. Pada tanggal 30 bulan 6 juga kas di banknya di debit 1.800.000, di kredit piutang usaha yaitu 1.800.000 juga. Koreksi setoran yang dicatat terlalu besar yaitu 46.400 dikurang 44.600. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan pengakuan kas dan setara kas menurut akuntansi dan perpajakan. Yaitu bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu definisi kas yang menurut akuntansinya alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan termasuk kas di tangan atau cash on hand dan saldo rekening giro atau tabungan cash in bank. Kalau perpajakannya yaitu dikenal sebagai objek PPh, pengakuan bunga atau jasa giro di rekening kas bank dikenai PPh final. Dari segi definisi setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid, cepat dicairkan, mudah dikonversi menjadi kas, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Masa jatuh temponya maksimum 3 bulan sejak tanggal perolehan. Kalau perpajakan tidak memiliki definisi khusus, tapi produk-produk setara kas seperti deposito, surat berharga dilihat sebagai sumber penghasilan dan dikenai PPh sesuai jenisnya. Dari segi tujuan pengakuannya itu, kalau akuntansi menyajikan posisi likuiditas perusahaan yang sebenarnya di neraca, sedangkan perpajakan menghitung dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang timbul dari kas atau setara kas yaitu bunga jasa giro. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pengenaan pajak atas bunga deposito atau tabungan dan jasa giro. Yang pertama itu bunga deposito dan tabungan. Jenis pajaknya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bersifat final, tarifnya 20% dari jumlah bruto bunga. Untuk wajib pajak dalam negeri WPDN dan bentuk usaha tetap BUT. Mekanismenya pajak ini dipotong langsung oleh pihak bank atau penerbit deposito tabungan pada saat pembayaran atau jatuh tempo bunga. Karena bersifat final, penghasilan ini tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain perusahaan saat menghitung PPh badan di akhir tahun. Jika jumlah deposito atau tabungan wajib pajak orang pribadi tertentu di bawah batas minimum tertentu, misalnya 7.500.000 dan tidak termasuk deposito, bisa dikenai PPh tidak final. Namun untuk konteks perusahaan umumnya dikenai 20% final. Yang kedua, jasa giro. Jenis pajaknya itu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bersifat final, tarifnya 20% dari jumlah bruto jasa giro. Mekanismenya sama seperti bunga deposito. PPh atas jasa giro dipotong langsung oleh bank dan penghasilan jasa giro tersebut tidak perlu digabungkan ke dalam penghasilan kena pajak pada penghitungan PPh badan akhir tahun. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu PT Yuasa Jurnal Kas Kecil periode Juni 2017. Asumsi yang paling umum digunakan untuk soal kas kecil ada metode dana tetap. Karena hanya ada transaksi pembentukan dan pengisian kembali, namun adanya transaksi tanggal 25 Juni menambah saldo yaitu mengindikasikan bahwa metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode fluktuasi.
atau dana tetap yang diubah saldonya. Jadi di sini saya akan menggunakan metode dana tetap, yang dimana karena jurnal pengeluarannya itu 2, 7, 13, 15 Juni hanya dicatat saat pengisian kembali. Dan juga ada tanggal 20 Juni. Yang pertama untuk tanggal 1 Juni yaitu kas kecilnya di debit 5.500.000, kas di banknya di kredit 5.500.000. Untuk tanggal 2, 7, 13, 15, 20 tidak ada jurnalnya. Untuk tanggal 25 Juni yaitu kas kecilnya 500 di debit, di kreditnya kas di bank. Untuk jurnal pengisian kembali yaitu replenishment di akhir bulan atau saldo saat saldo habis, diasumsikan pengisiannya itu dilakukan di akhir bulan untuk mengganti kas yang terpakai. Jadi total pengeluarannya itu 500.000 ditambah 250.000 ditambah 500.000 ditambah 2 juta ditambah 350.000 yaitu 3.600.000. Jadi tanggal 30 Juni beban perlengkapan kantornya 500.000 di debit, beban materi atau bahannya 250.000 di debit, beban ekspedisinya 500.000 di debit, beban upahnya 2 juta di debit, beban bensin atau parkirnya 350.000 di debit, kas di banknya 3.600.000 di kredit. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu PT Pelangi, rekonsiliasi bank per 31 Maret 2017. Di mana data awalnya itu saldo rekening korannya 21.500.000, saldo bukunya harus dihitung. Saldo bukunya itu harus menghitung saldo buku PT Pelangi per 31 Maret 2017. Mutasinya di debit yaitu pada bulan Maret 16.750.000, mutasi kredit pengeluaran pada bulan Maretnya 28 juta. Jadi bisa diasumsikan saldo awal bukunya 28 Februari yaitu saldo akhir bank 31 Maret 21.500.000. Untuk penghitungan saldo bukunya asumsikan saldo awal buku sama dengan saldo bank awal. Jadi penerimaan Maretnya 16.750.000, pengeluaran Maretnya 28 juta. Rekonsiliasi Bank PT Pelangi per 31 Maret 2017 yang pertama itu saldo akhir per 31 Maret 2017, di saldo banknya 21.500.000, di saldo bukunya 32.700.000 yaitu hasil koreksi. Setoran dalam perjalanan di saldo banknya 4.875.000. Cek beredarnya di saldo bank 5.500.000 ditambah 7.125.000 itu 12.625. Koreksi kesalahan banknya itu 2.500.000 di saldo bank. Koreksi kesalahan banknya itu 9.125.000 dikurang 1.625 itu 7.500.000 di saldo bank. Bunga banknya di saldo buku 762.500. Penerimaan wesel bayarnya itu pokoknya 15 juta ditambah bunga, berarti 12% diasumsikan 1 tahun, dimana hasilnya 15 juta ditambah bunga. Berarti untuk koreksi kesalahan bukunya yaitu 1.375.000 dikurang 137.500 yang di saldo buku, berarti jumlahnya 1.237.500. Sedangkan beban administrasi banknya di saldo bukunya 125.000, beban pendagihan wesel bayarnya di saldo bukunya 50.000, cek kosongnya di saldo bukunya 5 juta. Saldo yang benarnya itu 9.150.000 di saldo bank, 9.150.000 di saldo buku. Jadi mungkin saldo yang benarnya adalah 9.150.000 dan jurnal koreksi yang diperlukan di sisi buku. Ayat jurnal koreksinya yaitu kas di banknya di debit 762.500, pendapatan bunganya di kredit 762.500. Pada tanggal 31 bulan 3 kas di banknya yaitu di debit 15 juta ditambah asumsi bunganya 0. Beban penagihan wesel bayarnya di debit 50.000, wesel tagihnya di kredit 15 juta, pendapatan bunga wesel tagihnya itu diasumsikan 50.000 di kredit. Untuk utang usaha pada tanggal 31 bulan 3 yaitu 1.237.500 di debit, kas di banknya 1.237.500 di kredit. Untuk beban administrasi banknya di debit 125.000, kas di banknya kredit 125.000 juga. Untuk piutang usahanya 5 juta di debit, kas di banknya 5 juta juga di kredit. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.